Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Syahid, ya Raqib, doa yang maha menatap berkahi majlis ini. Golongkan kami menjadi orang yang hakul yakin kepadamu ya Rabb. Golongkan kami menjadi hamba-hamba yang selalu ingat kepadamu setiap saat. Golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa disaksikan olehmu, selalu merasa didengar olehmu, selalu merasa ditemani olehmu. Ya Allah, Engkaulah yang membulak-balik hati kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Ini nikmat besar kalau kita bisa seperti ini terus. Ayat-ayat ini kalau kita baca dan kita yakini akan mengubah hidup kita drastis. Al-Buruj ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Kalau kita sudah yakin Allah menyaksikan segala-galanya, maka kita jadi sangat hati-hati dalam berbuat maksiat dan kita menjadi sangat ikhlas dalam beramal. Surat An-Nisa 79, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Orang mau lihat mau tidak lihat sama saja, Allah menyaksikan. Orang tahu orang tidak tahu sama, Allah pasti menyaksikan. Orang mau percaya atau tidak kepada kita tidak ada masalah, karena Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Al-Hajj ayat 17, Innallaha ala kulli syai'in syahid. Innallaha, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Asy-Syahid, Allah maha menyaksikan, tidak ada yang luput. Allah menyaksikan apapun yang terjadi, dimanapun, kapanpun, tidak ada setitik pun yang luput. Jadi kalau kita sekarang sedang heboh di Indonesia tentang penembakan, Allah mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi. Jelas, detail, tidak ada yang luput. Siapapun bisa memberikan alibi apapun, tapi Allah lah yang paling tahu dengan detail. Kalau Allah mau membuka, akan terbuka. Kalau Allah tidak membuka, tidak terbuka. Surat An-Nisa ayat 1, Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasimu. Ar-Raqib itu mengawasi. Jadi kita tidak pernah sesaat pun lepas dari pengawasan dan penjagaan Allah. Tidak ada sendirian, tidak pernah ada.
dimanapun kapanpun. Bahkan kita bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, pasti Allah mengawasi kita, pasti. Karena diri kita ini ciptaan Allah, diri kita ini milik Allah, dan diri kita ini setiap saat diurus oleh Allah. Kita tidak tahu bagaimana mengurus tubuh ini. Bagaimana mungkin kita lepas dari pengetahuan Allah, sedangkan kita ini ciptaannya, miliknya, dan setiap waktu kita yang ngasih rezeki itu Allah. Nafas, minum, makan, pakaian, detik demi detik sel-sel kita berbelah, itu semua dengan pertolongan Allah. Jadi benar-benar tidak ada yang lepas apapun yang kita lakukan, termasuk apa yang ada di hati kita. Surat An-Nisa 1, sebentar, Al-Baqarah 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah Allah mengetahui apapun yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Surat At-Tur ayat 48. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Ghafir 19. Kalau ini bisa kita yakini, maka kesibukan kita itu bersama Allah setiap waktu. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, beliau berkata, rahimahullah, sesungguhnya kegembiraan hati, kesenangan, dan penyejuk hati karena Allah tidak ada yang menandingi dan menyerupai satu apapun dari kenikmatan dunia ini. Ini adalah bagian dari kenikmatan penghuni surga, sampai-sampai sebagian ahli ibadah mengatakan, sesungguhnya waktu berlalu melewati diriku dan aku berkata, jika penghuni surga seperti ini keadaannya, sungguh mereka dalam keadaan yang baik. Artinya orang yang selalu ingat kepada Allah, selalu bersama Allah, itu bahagia sekali apapun keadaannya. Dengan kata lain, kita menderita tuh karena apa? Jawab atuh hadirin. Karena lupa kepada Allah. Kalaupun ingat, kurang yakin. Ini barusan sholat Isya. Bayangkan, badan berwudu, ngadep ke kiblat, ya kan? Di masjid, ini masjid, sholat jamaah, wudu, ngadep kiblat, Allahu Akbar. Belum tentu ketika mulut menyebut Allah, hati ingat ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut menyebut asma Allah, menyebut ayat Quran, tapi hati belum tentu ingat kepada Allah. Benar atau benar hadirin?
Nyebut Allahu Akbar mulut saja, hati belum tentu ingat. Sujud saat terdekat kita dengan Allah, justru di sana kita ngelamunnya. Padahal itu saat paling spesial. Bayangkan wudu, ngadep kiblat, sesudah dengan berbagai bacaan, sesudah ruku, sujud. Tapi tidak banyak yang sedang sujud kepada Allah, ingat ke Allah. Itu masalah kita hadirin. Yang lain-lain, masalah ekonomi, kesehatan, kerjaan, keluarga, semua masalah kita itu ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam kekuasaan Allah, ada dalam genggaman Allah. Kita sering mempermasalahkan rezeki, padahal rezeki kita itu sepenuhnya milik Allah dan sepenuhnya Allah yang memberi setiap saat. Bukan rezeki sebetulnya yang aslinya. Masalah kita tidak ingat Allah yang ngebagikan rezeki, tidak yakin. Padahal selama hidup kita ini yang merasa kurang rezeki itu cukup rezekinya. Kita mikirin rezeki juga, kita dikasih rezeki bisa mikir. Nah, kalau kita nggak bisa mikir, kita nggak punya rezeki juga, tidak ada makanan, lempeng saja. Sambil mikir teh sambil megang ini, aduh, saya pusing, megang kening ngepas gini, itu rezeki. Berapa banyak yang tidak bisa megang kening? Aduh, liar, nyebut liar ten berarti mikir. Itu juga rezeki. Jadi aslinya masalah kita tuh jarang ingat ke Allah. Karena kalau ingat ke Allah, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Sebetulnya kita enggak ingat Allah juga, Allah pasti ingat ke kita lah. Siapa lagi yang ngurus kita selain Allah? Cuma kalau kita ingat ke Allah dengan benar dan yakin, beda lagi urusannya. Allah nanti yang memperlakukan kita. Coba rekan-rekan, Allah tahu tidak masalah kita? Ini jawabnya serius, tahu tidak? Bagaimana Allah tidak tahu? Sedangkan terjadinya masalah itu juga dengan izin Allah. Allah tahu kita belum makan. Jangankan Allah yang maha tahu, saya juga tahu saya belum makan ya. Karena dari tadi di sini. Nah hadirin, Allah lebih tahu daripada kita tentang keperluan kita, tentang keinginan kita, tentang masalah kita. Lebih tahu. Kita tahunya simpel sekali, tapi sudah pusing. Aduh, saya pusing nih cari nafkah, padahal masalah kita tuh, keperluan kita lebih pelik daripada yang terpikir oleh kita. Benar atau tidak nih hadirin? Jadi kita harus yakin bahwa Allah tahu masalah yang sedang kita hadapi. Juga Allah tahu solusinya. Pasti. Dan kita bisa keluar dari masalah ini hanya dengan pertolongan Allah. Tidak ada lagi yang bisa nolong. Jadi adanya masalah itu aslinya adalah supaya kita lengket dengan Allah terus, ingat ke Allah terus. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong.
Lalu bagaimana? Apakah pekerjaan kita zikir terus? Ya memang kerjaan kita zikrullah. Terus jadi bagaimana? Nanti dituntun oleh Allah. Hati ditenangkan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kemudian dibuka hikmah kejadian. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang yakin kepada Allah, Allah beri petunjuk di hatinya. Jadi nanti kita akan ngerti apa yang harus kita lakukan. Maaf ya kawan-kawan, nih datang ke sini nih, dan enggak semuanya merencanakan datang ke sini, betul? Tiba-tiba sekarang ada di sini, saya juga tidak tahu siapa saja yang bakal datang. Tapi terjadi ini di sini. Sangat besar kemungkinan ini yang mendengar ini ketika mendengar, benar ya. Ada yang gitu nggak sih? Oh iya ya. Ada yang begitu nggak? Itu kan sebuah jawaban, makanya nyebut, oh gitu teh ngerti artinya kan? Oh, nah, berarti ada pertanyaan yang belum terjawab. Dan kesini kan pakai gerakan, ada yang dibonceng, ada yang naik kendaraan umum, nyampe ke sini. Siapa yang ngongkosin? Siapa yang bikin sehat? Siapa yang bikin perjalanannya selamat? Siapa yang bisa bikin sabar berada di sini? Semua kan Allah. Itu teh ada rangkaiannya tuh. Dari ingat Allah apa, akhirnya dapat ini, pergi ke sini, ketemu ini, mendengar itu, menyimak ini. Ya nanti akan seperti itu. Ini dengar ya, Allah ciptakan namanya waze, dibacanya gimana sih? Wez, nih gaya biasa waje. Google Map ya, yang ada map itu qadarullah, itu Allah yang takdirkan sekarang kita hidup di zaman Google Map ini. Mau kemana? Pasang dulu Google Map gitu kan, tulis alamatnya, jelas alamatnya, setel, berangkat 100 km, di sini beloknya kini sekian menit, kalau belok ke sana terlambat 1 jam, di sini ada kemacetan, belok kiri. Kita ikut dengan ingat Google Map, konsisten, nyampe kita tuh ke tempat, ke alamat. Benar? Hanya mesin sudah bisa mengantarkan kita sampai ke alamat. Syaratnya kita nurut, bukan hanya lihat mesinnya saja. Oh iya belok, oh iya. Tapi nggak maju, nggak nyampe. Kita maju, suruh belok kiri, belok. Suruh belok kanan, suruh ke tengah, sampai itu. Artinya kita percaya ke Google Map aja, terus mau nurut petunjuknya, sampai. Mesin, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang menguasai segala-galanya, mengetahui segala-galanya, menentukan segala-galanya. Gimana kira-kira kalau kita yakin seperti itu terus patuh? Kalau ke mesin aja sudah ditunjukkan nyampe kan? Jadi persoalan kita yang pertama dan utama tuh ke Allahnya, banyak lupa. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang ingat kepada Allah dan orang yang tidak ingat kepada Allah, permisalannya seperti orang yang hidup dan mayit. Coba itu perumpamaan itu. Kita hidup, misalkan kita di samping jenazah,
Nah, yang hidup itu yang sedang ingat Allah, dan yang tidak ingat Allah itu jenazah. Jadi kita lebih banyak jadi jenazahnya atau jadi hidupnya. Ini mobil nih, di mobil ada berlima, sibuk dengar lagu, musik, ngobrol yang tidak ingat ke Allah. Namanya mobil apa? Kereta jenazah, hadirin. Walaupun pada hidup, tapi kalau tidak zikrullah dianggap mayit. Jadi kita lebih banyak jadi mayitnya atau banyak hidupnya. Ingat aja kalau lagi lupa ke Allah tuh mayit kita tuh. Ini di restoran atau di ruang makan, enak pada makan-makan, ulang tahun, tidak ada yang ingat Allah. Ruang apa namanya itu? Kan? Itu ruang jenazah, hadirin. Jadi horor begini nih. Tapi ini benar. Jadi kita harus tahu dulu sumber masalah dalam hidup kita itu adalah jarang ingat Allah, kurang ingat Allah. Mulut bisa nyebut, tapi hati belum tentu juga tuh. Nah, kita coba latih terus untuk hadir. Walaupun mulut kita tidak mengucap nama Allah, tapi hati kita hakul yakin dengan ayat-ayat yang tadi. Ini Allah sedang menyaksikan majelis ini. Kita tidak nyebut Allah Maha Asyahid, Allah Maha menyaksikan. Belum, tapi hati yakin. Ini saya disaksikan Allah. Itu zikrullah itu, hadirin. Allah mendengarkan ucapan ini. Setiap ucapan saya pasti didengar Allah, tercatat, dan saya akan memikul semua perkataan saya ini. Itu zikrullah. Itu goal kita. Itu target terpenting kita. Menjadi orang yang fadkurullaha katsiran la'alakum tuflihun, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita simak sekarang surat ini. Saudara pengen bahagia tidak? Yang diam aja ada, dicatat juga itu ya. Diam aja. Yang ingin tapi kepaksa karena takut disalahkan. Surat An-Nahl ayat 97 ya. Kalau kita ingin bahagia, apakah bahagia dengan banyak uang? Apakah bahagia dengan gelar? Apakah bahagia dengan banyaknya followers? Apakah bahagia dengan di Citayam? Ada di sini alumni Citayam, hakul yakin tuh nggak bahagia kalau nggak ingat ke Allah. Semuanya ya, belum takut ketubruk ya. Karena makin ingin dipuji orang, makin tidak bahagia. Yang bahagia tuh ingin dipuji Allah. Makin berharap dikagumi orang, makin tidak bahagia. Pokoknya kalau hatinya sudah sibuk dengan selain Allah, sudah galau saja. Simak, silakan Ustaz. Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Apakah dengan punya pacar jadi bahagia? Oh, selingkuh bisa bahagia tidak? Itu yang cerita terbaru yang nembak itu, selingkuh, kemudian dia berusaha membayar orang, meracun istrinya, gagal, nyantet, gagal, akhirnya membayar 4 orang untuk nembak istrinya. Pas nembak, yang nembaknya tidak tega, disuruh nembak kepala jadi nembak perut, kemudian tidak meninggal. Ini suaminya yang selingkuh itu sempat datang ke rumah sakit. Akhirnya yang 4 penembak itu diburu, ketangkep 4-4-nya. Nah, yang selingkuh itu ngajak selingkuhnya pergi, nggak mau, gagal nih. Sudah nembak istri, demi selingkuhannya nggak mau. Akhirnya meninggal. Sepertinya mungkin bunuh diri ya, karena muntah-muntah terus meninggal. Tidak ada bahagianya dalam maksiat. Koruptor bahagia tidak? Tahu dari mana, saudara? Tahu dari ilmunya. Karena tidak ada bahagia dalam maksiat. Tapi uangnya banyak, ya makin maksiat, makin tersiksa, takut ketahuan orang lain. Bahagia hayatan thayyibah itu man amila sholihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Syaratnya iman dulu, iman, kemudian dia berbuat amal soleh, kebaikan, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah akan mengaruniakan kepadanya kehidupan yang baik. Kalau saya baca tafsir dari banyak tafsir ini, hayatan thayyibah itu hidup yang dibahagiakan oleh Allah. Bahagia, hatinya diberikan. Dia, kalau orang yang hayatan thayyibah itu dibimbing oleh Allah, berjumpa dengan rezekinya itu rezeki yang halal, yang berkah. Jadi dibimbing oleh Allah, dipilihkan hanya rezeki yang berkah, bukan jumlah tapi berkah. Kemudian dipuaskan oleh Allah, hatinya menjadi puas dengan pemberian Allah. Jadi dia tidak ada menderita, membanding-bandingkan dengan yang lain, tidak. Orang yang hayatan thayyibah itu dia puas, ridho dengan apapun yang Allah berikan. Udah menjemputnya dia dengan cara yang baik, ketika ketemu dia bersyukur, berapapun pemberian Allah dia puas, qanaah. Nah, begitulah ibadahnya jadi enak, dikumpulkan dengan orang-orang baik. Jadi kehidupannya tuh benar-benar kehidupan yang bisa nambah iman, nambah amal soleh, nambah dakwah, tawassul bil haq, nambah tawassul bis sabr. Maka kuncinya adalah bagaimana kita yakin ke Allah dan sibuk dengan amal soleh. Kalau amal soleh nanti kapan saya kerjanya? Lah, kerja itu bagi kita adalah amal soleh. Nih ya, bagi pedagang, dagang bagi kita itu amal soleh, hadirin. Rezeki Allah yang ngebagikan. Kenapa Kang jualan kok timbangannya selalu diukur? Ya, saya tidak boleh ada kelicikan sedikit pun juga. Allah mengetahui timbangan ini. Kenapa selalu dibedakan
mana yang sudah matang hampir busuk, yang baru ini yang mentah. Ya, ini Allah melihat dagangan saya. Nanti nggak ada yang beli dong, nggak ada masalah. Yang penting Allah ridho. Ini hari ini laku atau tidak? Laku atau tidak semuanya amal soleh. Belum laku saya dapat pahala sabar. Berapa ini sekilo? 50.000. 2.500 ya. Marah jangan. Marah jangan. Mau ngapain marah? Uang-uang dia, mulut-mulut dia, barang-barang kita. Belum bisa Bu, modalnya juga 35.000. Jujur, nggak boleh ya ngebohong. Ya kalau gitulah 10.000 lah sekilo. Ibu, kenapa Ibu nawar 10.000? Saya juga tahu Pak, ini harganya 50.000. Cuma uang saya cuma 10.000. Anak saya pengen. Ambil Bu, 2 kilo 10.000, gak apa-apa. Rugi dong? Tidak ada ruginya Bu. Saya dagang bukan buat nyari uang, nyari amal soleh. Ibu bahagia, saya bahagia. Ambil, gak usah diposting Bu. Bahagia tidak? Dengarnya enak tidak? Kebenaran tuh begitu. Masih ingat kisah ibu-ibu yang masak buat suaminya? Masih ingat belum? Ingat-ingat saja ya. Masak buat suami. Pak, ini makanan sudah siap. Ini makanan kesukaan Bapak, kesukaan Papi. Pi, ini mie kesukaan Papi nih, sudah saya siapkan. Dari kemarin belanja khusus, dimasak dari sepagi. Kata suaminya, aduh Mi, punten, saya sudah ada janji pagi ini mau sarapan sama teman-teman sepedaan. Gimana ya? Gimana coba? Oh, sudah janji? Aduh maaf, saya belum tahu. Sempurnakan Pi. Janji harus disempurnakan. Makan dengan saya sama tiap hari. Apalagi kalau janji. Ayo, berangkat. Tapi gimana? Shh, jangan ragu. Semua sudah dicatat Allah Pi. Mau saya makan sendiri. Ini kalau perlu dibungkus buat teman-teman. Mudah. Enak tidak? Suasana itu enak tidak? Kenapa coba? Karena goalnya amal soleh. Ada seorang ayah yang mendidik anak. Anaknya belum mau nurut. Malah sering ngebandel. Sering mengecewakan. Sering ngeselin. Tapi bapak ini saya dengar kisah seorang teman ya bersabarlah, dia sabar. Ditanya kenapa? Ya karena saya ngurus anak adalah amal soleh saya. Saya mohon ampun ke Allah kalau anak ini belum baik karena dosa saya. Sekuat tenaga saya beri contoh, sekuat tenaga saya bisa membantu, memberi ilmu, pengalaman, wawasan. Ya tidak harus langsung jadi soleh. Yang penting setiap waktu jadi amal soleh. Ada waktunya Allah membolak-balik. Allah melihat segala-galanya. Tidak ada satupun yang kita lakukan tidak diketahui oleh Allah. Begitulah hadirin, kalau niat amal soleh mah jarang kecewa, walaupun kita dikecewakan orang ya. Tapi kita jadi berat itu karena kita ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk.
Apa sih amal soleh? Intinya kan dua. Satu, niat. Benar-benar makin ikhlas, itu makin ringan hidup ini. Ikhlas tuh gimana sih? Ya khalis, murni. Ini pertanyaan ini sering ditanyakan. Mau tidak diberikan susu murni gratis 5 liter sehari, susu murni dari sapi bahagia? Ya kan ada sapi stres, ada sapi bahagia. Mau dikasih susu murni gratis? Jawab hadirin, siapa tahu diijabah. Mau tidak? Gratis, diantar sampai ke rumah tiap hari. Mau? Jangan 5 liter lah, kakok 10 liter supaya bisa dijual sebagian. Mau? Tuh, ini ceria wajahnya. Tapi dicampur kotoran sapi sedikit, 1 sendok. Sendok tembok nggak mau. 1 sendok makan 10 liter loh. Itu 1 sendok makan segini, dikocek lah ya. Nggak mau. Gimana kalau 1 sendok kecil? Saudara nggak tahu lah, saya diam-diam aja, tapi saya terus terangan tersamarkan, dikocek gitu, aduh pakai blender. Gimana kalau seencret aja? Asal ada pemanisnya. Astagfirullah, ampun ya Allah, astagfirullah. Gak mau karena tidak murni ya. Harusnya begitu kata Allah tuh. Harusnya semuanya untuk Allah ya. Ya Rabb, saya lakukan ini karena Engkau. Semoga Engkau terima ya Allah. Cukup. Cukup. Orang lain mau tahu tidak tahu sama saja. Orang lain berterima kasih atau tidak sama. Itu bukan urusan kita, orang lain berterima kasih atau tidak. Orang lain menghargai atau tidak, gak apa-apa. Orang lain ingat atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita, apapun yang kita lakukan, agar Allah ridho, agar Allah yang maha melihat, menerima. Sesederhana apapun, ngasih makan kucing, ya Allah, terimalah ya Rabb. Bus, beri makan, Engkau menyaksikan. Kucing ini ciptaanmu, makhlukmu, kasih makan. Nggak ada cerita ingin direkam, diposting. Buat apa? Buat apa? Tuhan kita bukan followers kita kan? Tuhan kita bukan subscribers. Mungkin ada kalanya kita memposting sesuatu untuk dakwah, tapi ya sebagian besar tidak usah diposting. Berpuas-puaslah. Ada kalanya Allah menggerakkan orang tahu, ya kita. Ada kalanya Allah menggerakkan orang tidak berterima kasih, nggak apa-apa. Ada kalanya kita dihina, diremehkan kebaikan kita, nggak apa-apa lah. Nabi juga berbuat yang terbaik. Ada yang menghina, meremehkan, dan tidak apa-apa. Nikmati hadirin, dimanapun, kapanpun, selalu niatnya dulu. Ya Allah, terimalah. Taqabbal minna ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ini yang bisa bikin bahagia tuh. Niatnya benar, lillahi ta'ala, caranya juga benar. Nanti tidak semudah ini ya.
Ini teori mudah, tapi dalam praktek tuh aduh, banyak ingin diketahui, dipuji, ingin dihargai, ingin dia balas budi, ingin dikagumi. Ini lawan terus kalau beramal soleh itu. Karena disinilah Allah menyimpan kebahagiaan itu. Gak usah risau tentang karir hadirin. Gak usah mikirin tentang wah saya ingin banyak followers, subscriber, supaya banyak likes, kemudian supaya banyak iklan. Liars. Gak usah pengen terkenal. Ya kecuali yang memang harus jualan, harus mensosialisasikan, tapi ya baik biasa-biasa saja. Lempeng-lempeng aja. Allah nanti yang mengatur. Kalau saudara baik terkenal, saudara bakal terkenal. Berapa banyak yang ingin viral, sampai ketabrak nggak viral-viral, ya kan? Betul? Mau ngapain mikirin viral? Mau terkenal? Mau apa? Gak penting terkenal itu. Yang penting postingan kita diterima Allah. Tapi yang nontonnya 2, enggak apa-apa, enggak dianggap gagal. Kalau Allah ridho, enggak ada yang nonton sekalipun. Ini ceramah ya. Apakah banyaknya yang menyimak ini tanda sukses? Tidak. Tanda sukses itu kalau ceramah kita diterima Allah, itu sukses. Banyaknya jamaah yang menyimak bukan tanda-tanda kesuksesan. Banyak yang tidak banyak yang mendengar, tapi jauh lebih mulia daripada yang terkenal. Banyaknya jamaah yang menyimak itu ujian, merasa hebat, merasa sukses, banyaknya followersnya, jadi merasa ya Ustadz cuma sedikit followersnya, ini dong Ustadz yang sukses. Kata siapa? Berapa banyak kekasih Allah yang tidak punya followers, tidak punya medsos sama sekali. Langsung, wah kalau gitu saya mau matiin aja medsosnya. Terserah. Hanya jangan sampai menuhankan, membuat konten-konten demi dinilai, ya. Ayo tanya niat, mau apa-apa terluangkan waktu, ya Allah. Termasuk menghafal Quran. Mau apa? Disebut qori'ah, hafiz, hafizoh. Apa manfaatnya? Kalau itu yang jadi tujuan, jangan. Tujuannya apa? Ya saya mau baca Quran, semoga setiap huruf yang saya baca Allah suka. Kata teman-teman saya lemot, nggak gampang hafal. Teman-teman sudah hafal 5 juz, 10 juz, saya baru juz 30 misal, ya nggak apa-apa. Orang lain 5 kali baca langsung hafal, kita 20 kali baca belum hafal-hafal juga. Apa masalahnya kan? Baca terus, tiap huruf yang dibaca Allah pasti menyimak. Yang kalau kita baca Quran, orang lain mendengar, Allah lebih mendengarkan lagi. Makanya niatkan. Kenapa menghafal? Ya saya ingin Allah suka, ingin Allah ridho. Kenapa kamu jadi orang jujur? Ya karena Allah senang sama orang jujur. Saya jujur supaya Allah sayang sama saya. Udah selesai itu. Apakah orang percaya atau tidak ke kita, ya? Apakah orang menghargai kita atau tidak? Itu kecil. Ini penting hadirin kalau mau bahagia. Bu, ada ibu-ibu tidak nih? Calon ibu, ya lempeng-lempeng weh, ya. Kalau nanti berumah tangga adik-adik,
lakukanlah yang terbaik. Supaya apa? Supaya Allah ridho, selesai. Suami belum tentu menghargai, suami belum tentu membalas budi, tapi Allah pasti menyaksikan. Sama nih lelaki juga, lelaki misalkan nanti membanting-banting tulang, ya namanya juga tukang daging hadirinnya, udah capek pulang ke rumah, gak usah ngarap-ngarap keluarga mengakui kita sebagai kepala keluarga yang berjerih payah, yang capek, sehingga kalau duduk tuh ribuh aing jadi lelaki, tuh jadi awewe kadinya. Jangan, nggak usah cerita capek, nggak usah cerita kerepotan, ya, karena semuanya kan amal soleh kita. Dosa berguguran kalau ikhlas. Tapi saya dagang seharian cuman dapat 50.000. Ya, kalau Allah mau ngasih segitu syukuri, tapi kan semua capek. Kebetulan jualannya jualan jublek, tahu kan, Raja Coet ya, udah berat. Itu semuanya dihitung, tiap langkahnya, tiap pegelnya, tiap capeknya. Saya hasil jualan ini nggak saya pakai makan karena anak istri belum makan. Dicatat semuanya oleh Allah. Semuanya dicatat oleh Allah kalau niatnya amal soleh, kan? Nggak ada ruginya walaupun nggak dapat uang. Wah, enak betul itu. Kalau orang sudah niat amal soleh, ngedidik anak, ngedidik keluarga, berbakti ke orang tua. Tadi ada mahasiswi UPI yang kelompoknya dengan anak itu nanya tentang generasi sandwich. Do you know sandwich? Karena tuangan apa? Bagi-bagi sandwich, bukan. Generasi sandwich yaitu pemuda yang sambil sekolah, kuliah harus menafkahi orang tuanya, saat yang sama dia juga harus ngejaga, nyekolahin adik-adiknya. Jadi dia kejepit sepertinya. Bagaimana ini? Tapi sesudah penelitian ada yang sangat bahagia, karena alhamdulillah saya di usia segini Allah sudah memberikan ladang amal untuk bisa berbakti ke orang tua. Dia bekerja untuk mencukupi orang tuanya. Dia lebih sungguh-sungguh lagi sampai dia tidak punya waktu seperti para pemuda lainnya. Ya enggak apa-apa, semuanya amal soleh. Nah, ada yang bahagia dalam posisi begitu, ada juga yang menderita, yang tidak ridho, yang tidak niat jadi amal. Ada seorang ibu-ibu, 3 anaknya memiliki kebutuhan khusus, tapi tidak kelihatan menderita. Ibu bagaimana punya anak 3 autis sedang berat begini? Semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya amanah Allah. Saya bersyukur saya dipercaya untuk mengemban amanah ini. Semoga ini yang menjadi ladang amal saya bisa pulang. Tidak berat, karena sibuknya adalah capeknya itu jadi amal soleh. Ada yang nikah dengan tunanetra, ditanya kenapa? Ya ini amal soleh saya. Ada yang nikah dengan yang lumpuh, niatnya sama. Ya semoga ini jadi amal soleh. Begitu hadirin. Jadi kalau kurang bahagia teh, kira-kira udah ketahuan penyebabnya apa? Nggak diniatkan jadi amal soleh. Dalam tentang rezeki mah ada waktunya, Allah yang ngebagi. Allah sudah tahu kok. Maaf ya, ini wajah-wajah, maaf ya, wajah-wajah banyak cicilan. Nggak usah ngacung hadirin dah.
saya nggak akan melunasi ya. Kalau tahu cicilan kita hutang yang mau jatuh tempo, tahu. Dah deketin Allah saja maksimal. Caranya gimana? Caranya yakin, selalu husnuzon kepada Allah dan terus saja doa. Masih ingat itu? Kemarin di Tanah Suci lihat tayangan, ada seorang ulama yang bercerita di masjid ada yang nangis terseduh-seduh, panjang sujudnya, doa, ya Allah tolong ya Rabb, saya minta uang, disebutkan jumlahnya tuh, tolong ya Rabb. Lalu karena sedih lihat ini, kenapa Pak? Ya saya sedang, istri saya harus melahirkan, dioperasi, saya perlu uang segini, hanya Allah yang bisa membayarkan. Doa selesai sholat, ini ulama di sana kedatangan tamu. Yang tamu itu mau bayar zakat dan sudah ditunggu selama 1 minggu, ya Allah saya ingin zakat saya ini benar-benar utuh untuk orang yang sangat perlu. Nanya ke ulama itu, saya akan bayar zakat, katakanlah bahasa kitanya 15 juta. Ulama yang dengar itu langsung nangis. Nangis 15 juta. Karena tadi yang doa itu minta 15 juta, katakanlah begitu ya. Ya Allah, lihat itu nangis perlu 15 juta, datang orang mau zakat 15 juta. Ya Allah, Engkau maha mendengar, maha mengatur. Kaget ini yang punya uang ini, kenapa Yai nangis? Kalau Engkau mau tahu jawabannya, tuh datang ke sana bapak itu. Akhirnya diajak datang, ceritalah, ya saya mau berzakat, zakatnya sekian. Nangis itu. Kenapa? Karena saya minta selama ini tuh minta uang untuk segitu. Nangis aja sekarang yang berzakatnya. Karena betapa Allah mengatur semuanya. Udahlah, kalau ada apa-apa teh ke Allah dulu ya. Sebelum minta ke siapa-siapa, sebelum bicara ke siapa-siapa, ke Allah saja yang maha mendengar, maha dekat, maha menguasai segalanya, maha menentukan segala sesuatu. Doa, ya Allah, hanya Engkau lah. Tuh kalau mau yakin ke Allah tuh cirinya adalah banyak mintanya ke Allah tuh. Mintanya tuh dengan bulat yakin, karena semua urusan adalah dalam kekuasaan Allah semata. Begitu. Silakan, ada yang mau dibacakan, Ustaz? Ya, ada 2 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal gina an kasratil arad, walakinnal gina ginan nafs." Sesungguhnya bahwa kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta atau melimpahnya kemewahan dunia, namun kekayaan itu adalah ketika hati senantiasa merasa cukup akan pemberian Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, seseorang bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku, dan begitu pula manusia. Rasulullah SAW kemudian bersabda, juhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Juhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ijhad fid dunya, juhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Wajhad fi ma'indan nas, dan zuhudlah dengan apa yang di tangan manusia, manusia akan mencintaimu.
Rekan-rekan sekalian, ayatnya sudah dibaca, hadisnya barusan juga sudah dibaca. Ayo tinggal kita praktekkan. Percayalah, urusan dengan Allah itu tidak rumit. Kalau udah dekat dengan Allah, kira-kira banyak masalah tidak? Jawab hadirin. Enggak mungkin enggak ada masalah. Nabi Muhammad dekat dengan Allah tidak? Banyak masalah tidak? Banyak masalah. Masalah itu tidak bahaya. Yang bahaya itu tidak ditolong oleh Allah. Jadi jangan takut dan jangan cari masalah lagi ya enggak? Jangan risau dengan ujian hidup, tapi risaulah kita tidak ditolong oleh Allah. Berat ringannya masalah itu bukan oleh masalahnya, berat ringannya masalah itu ditolong Allah atau tidak. Masalah remeh tidak ditolong Allah, stres. Masalah berat ditolong Allah, naik derajat. Makanya Allah terus la yazalu lisanu qratban min dzikrillah. Kalau hati belum bisa ingat terus ke Allah, ini lisannya nyebut nama Allah terus. Saya terus-terusan zikir tapi belum ingat ke Allah, gak apa-apa. Asal ikhlas zikirnya, nanti Allah yang memindahkan ke hati kita. Tidak sesederhana ceramah ini memang dalam prakteknya ya. Ada lagi yang mau ditambahkan Ustaz? Jazakumullah khair. Oh ini mungkin yang sedang viral terakhir ya, ada seorang yang sholat di Raudhah di Masjid Nabawi antara kamar dan mihrabnya Rasulullah. Sekarang tidak seperti dulu, sekarang diukur waktunya, harus daftar dulu aplikasi, antri, nanti dapat waktunya dan cuma 10 menit maksimal. Biasanya tidak sampai 10 menit. Sholat sunnah 2 rakaat, doa harus digilir dengan grup yang lain. Nah, hamba Allah ini doa, ya Allah, izinkan saya sholat di sini sampai maghrib. Tapi baru juga selesai doa, sudah habis waktu. Keluar, maka keluarlah. Tapi menjelang jalan keluar, askar yang tadi tiba-tiba bicara ke seorang yang petugas di sana. Itu orang mana? Coba beritahu dia, panggil, kamu sholat di sini sampai maghrib, gitu. Diijabah doanya, aduh nangis. Kita kurang doa, kan? Kita main mikir aja. Udah bodoh, maaf ya. Udah bodoh, sok pinter, sok mikir. Apa yang bisa kita lakukan kalau nggak dibimbing Allah, kan? Mau mikir apa? Otak ini milik Allah. Kalau dibimbing oleh Allah, kita bisa mikirnya efektif. Mau nyari jodoh, pusing, atau ngadep ke pencipta semua, akhwat. Waduh, langsung cengar. Tapi saya ini kurang modal. Udah cerita belum di sini yang nyari makanan itu terus jadi jodoh? Kan saya ceramah di mana hadirin? Maaf ya kalau sudah tua beginilah ya. Ceritakan jangan. Ini juga saya dapat cerita ya. Jadi seorang santri ke ulama, bukan di Indonesia. Saya mau khidmat, ya boleh. Saya tahajud, ini tahajud, saya saum, ini saum. Sampai suatu saat tidak ada makanan yang bisa dimakan kalau syekhnya kuat. Tapi ini santrinya ini enggak kuat. Aduh, di masjid, aduh saya lapar sekali. Akhirnya naiklah, ya nyari, karena mungkin zaman itu masjidnya tuh bisa lihat rumah tetangga. Lihat, ternyata ada dandang tuh tempat makanan. Aduh itu kayaknya enak, turun aja. Pas mau ngambil, mau makan, hatinya ingat tidak halal, kamu makan haram. Akhirnya takut ke Allah, disimpan lagi dan hasil yang dimalong dibuang.
dia balik lagi ke atas dengan tobat. Ya Allah, ampun, saya hampir tertipu mencuri. Sesampainya di masjid, rupanya ke kiai ini, syekh ini ada tamu. Seorang muslimah yang ditinggal wafat suaminya dan lapor ke kiai, ke syekh, masa idah saya sudah selesai. Andai ada calon dan ada jodohnya, saya siap menikah. Nah, datang nih yang baru. Nah, ini santri saya, kamu mau nikah sama saya? Boro-boro ngasih makan istri saya juga, gak bisa menafkahi diri saya sendiri. Insya Allah kalau nikah nanti ada rezekinya, tapi buat mahar juga saya tidak ada. Nih dari saya ada rezekinya. Akhirnya nikahlah. Seselesai ijab kabul, maka sudah sah halal tuh, diajak oleh istrinya, karena istrinya tuh punya rumah. Mari ke rumah saya, Kang. Diajaklah ke rumahnya. Ternyata rumahnya tuh sebelah masjid. Pas masuk, rayete, silakan. Ini rumah yang dimasukin tadi. Pasti lapar ya, saya sudah masak, ini masak. Pas dilihat, hah? Ada yang ngambil. Waduh, ini ada yang nyuri ini. Tapi dia memang orang yang takut ke Allah. Akhirnya ngaku, sebetulnya yang ngambil dan masuk ke rumah ini adalah saya. Saya sangat lapar dan saya masuk lewat atas. Saya mencuri, tapi ketika digigit saya takut kepada Allah, takut ada yang haram masuk. Maka tuh masih ada separuh, dan itu yang dari mulut saya tuh. Maaf. Apa kata istrinya? Karena engkau suamiku sangat takut memakan makanan haram, maka sekarang Allah berikan kepadamu tidak hanya satu suap, tapi satu dandang ini. Berikut dandangnya, berikut rumahnya, berikut pemiliknya. Masya Allah. Kenapa saudara jadi mikir cari rumahan? Langsung saya naik ke rumah siapa nih? Tapi hal seperti ini bukan hal yang aneh bagi ahlul yakin itu ya. Terima kasih sahabatku yang baik. Apa yang diceritakan ini adalah keinginan, mudah-mudahan kita jadi ahlul yakin kepada Allah semuanya. Usahakanlah ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jangan turutkan nafsu. Nafsu yang tidak diberkahi hanya akan membuat lupa dari Allah. Jangan terjebak sibuk dengan berita sampai lupa ke Allah. Allah tahu semua yang terjadi. Doakanlah supaya semua yang terjadi ini ada hikmahnya dan kita pun mendapatkan hikmah. Mari kita membaca Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil bersedekah ya. Bersedekahlah sebagai tanda syukur kepada Allah. Kita diberikan takdir berhimpun di masjid ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah maha dekat, Allah maha menatap, Allah maha mendengar. Allah janji akan mengabulkan doa. Allah subhanahu wa ta'ala malu jikalau hambanya menengadahkan tangan dan dibiarkan turun dengan tangan yang hampa. Allah senang sekali jikalau hamba-hambanya memohon, menghibah, karena segala-galanya ada dalam genggaman Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya arhamar rahimin, ya qarib, ya syahid, ya raqib. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ardil jalali wal ikram. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya karim, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghits. Doa yang maha baik, doa yang maha menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, Engkau janji majlis ilmu adalah majlis ampunan-Mu. Ampuni kami ya Allah, ampuni seburuk apapun akhlak kami, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Ampuni semua kemusyrikan, astagfirullah, semua kemunafikan kami. Ampuni semua ujub, takabur, semua kedengkian terhadap kaum beriman. Ampuni zina mata kami ya Allah, zina pikiran, semua maksiat lahir batin ini. Ya Allah, siapa lagi yang mengampuni kami selain Engkau? Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua kedurhakaan kami kepada orang tua.
Ampuni ya Allah semua akhlak buruk kami kepada ibu bapak selama ini. Engkau pasti menyaksikan. Ampuni ibu bapak kami ya Rabb. Sayangi keduanya ya Allah. Rahmati, selamatkan dunia wal akhirat. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang jadi jalan kami mengenalmu, menjadi jalan kami mengenal jalanmu. Muliakan ya Allah, lindungi, bahagiakan keluarga dan keturunannya dunia wal akhirat. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Rabb. Terang-terangan yang sembunyi-sembunyi Engkau pasti menyaksikannya. Yang mendoakan kami, muliakan, sempurnakan ganjarannya. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi ya Allah, sengaja, tidak sengaja. Buka hatinya agar bisa memaafkan kami. Juga ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami ya Rabb, kami halalkan ya Allah. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Doa yang maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau lah satu-satunya tumpuan harapan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kabulkan doa kami ini ya Rabb. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin doalah masing-masing bagi yang mau doa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wahai Allah, kabulkan ya karim. Wahai yang maha baik, ya mujib, ijabah ya Allah, ijabah ya Rabb. Doa yang maha pengasih, penyayang ya arhamar rahimin. Kabulkan ya Allah. Kuatkan iman yang masih lemah, kokohkan yang masih rapuh. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya. Karuniakan rumah tangga sakinah. Titipkan keturunan yang soleh, hafiz, hafizah, yang mengamalkan dengan ikhlas, istiqomah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Anta syafi la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, berikan rezeki hanya yang halal berkah. Lepaskan dari lilitan hutang, cukupi yang kekurangan ya Rabb. Beri pekerjaan yang berkah ya Allah, berikan kemudahan urusan yang maslahat, jauhkan dari urusan yang jadi fitnah dunia akhirat. Ya Allah, bukakan hikmah di balik kejadian yang kami lihat, kami dengar. Ya Allah, berkahi negeri kami ini. Karuniakan pada pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang jadi tauladan, pemimpin yang dapat membimbing umat negeri ini di jalanmu. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Rabb, persatukanlah umatmu ini ya Allah, persatukan para ulama. Ya Allah, lindungi kami dari kezaliman siapapun. Ya Rabb, berkahi majelis ini, karuniakan istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih hadirin, mohon maaf lewat 1/4 jam doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.